zaman sekarang ini kan apa-apa aplikasi ya. Misalnya tadi ya pesan padel buat scheduling padel pakai aplikasi. Iya. Terus kayak kita pesan kopi atau ke restoran sekarang kan by QR semua tuh. Bayarnya atau mungkin akses menunya yang semuanya itu by aplikasi atau web based apps ya. Ibaratnya mungkin kalau sobat berkawan ya, kalau mungkin kayak main Roblox gitu. Kebetulan kan sekarang game Roblox tuh lagi ramai banget nih. Oh, lagi in banget itu. Lagi in banget. Naik-naik gunung atau mungkin kayak game yang apapun ada di sana lah. Nah, Roblox itu dia tuh saya bisa bilang pinter lah dibanding mungkin dengan game-game yang jadul. Kita bisa akses ribuan game langsung di launchernya gitu. Hemat storage lah. Betul. Di tempat kita gitu. Dan itu butuh infrastruktur yang bagus juga. Bayangin kalau si Roblox ini pakai infrastruktur yang kayak di kantor. Itu mungkin orang-orang Indonesia mau ngakses Roblox aja 2 hari kali. Mungkin kalau dulu kita cuma ngomongin kecepatan, tapi kita nggak ngomongin arsitektur nih. Halo Sobat Berkawan, jumpa lagi di Tech Talk Berka Podcast. Nah, kali ini di episode kali ini ditemani oleh saya Guntur sebagai host dari Sobat Berkawan semua. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari salah satu partner distributor kita yang namanya Helios. Oke, halo Sobat Berkawan, nama saya Damar, saya pre-sales dari Helios yang menghandle produk-produk Aruba, terutama solusi untuk data center dan juga SASI. Thank you nih bro, udah sempetin hadir di Tech Talk Berka Podcast. Gimana nih kabarnya bro Damar? Ya, sehat bro. Gimana bro Guntur? Baik, lagi ini juga nih banyak project workload ya. Project. Lumayan, apalagi akhir tahun ya. Iya benar. Nah, ngomong-ngomong nih, di zaman sekarang ini kan apa-apa aplikasi ya. Terus aplikasinya pun macem-macem. Belum lagi zaman padel nih. Iya, padel juga banget. Ada aplikasinya ya. Iya. Nah, terus tren juga lagi banyak AI nih, apa-apa AI. Nah, di balik aplikasi-aplikasi itu kan aplikasi padel, AI, itu kan di baliknya tuh ada data center ya. Betul. Nah, kebetulan topik kali ini kan ngomongin data center network nih, atau disingkat DCN. Nah, Bro Damar bisa bantu jelasin ke kita gak Sobat Berkawan, kenapa sih harus menggunakan solusi DCN atau data center network? Oke. Kenapa nggak pakai solusi network umum aja, kan sama-sama bisa nyolok tuh ke server ya? Oke, benar ya. Kalau kita ngomongin data center ini kan orang awam ya mungkin mikirnya kayak ngapain sih nih barang-barang mahal gitu, barang-barang gede, padahal kan bisa aja nih pakai solusi yang ada di kantor. Nah, kita cari tahu dulu nih baseline-nya. Jadi sebenarnya perkembangan DCN pun juga mengikuti perkembangan habit kita kok. Kayak contohnya misalnya tadi ya pesan padel buat scheduling padel pakai aplikasi. Terus kayak kita pesan kopi atau ke restoran sekarang kan by QR semua tuh. Bayarnya atau mungkin akses menunya yang semuanya itu by aplikasi atau web based apps ya. Dan bahkan buat beberapa case platform kayak buat chatbot atau mungkin buat automation menu. Nah, itu udah mengandalkan namanya teknologi AI yang dimana semuanya udah serba otomatis, semuanya dikelola oleh mesin lah, jadi nggak ada in touch dari manusianya. Jadi kenapa kita butuh data center yang dimana dia mengelola semua datanya? Karena AI ini kan dia banyak request dari ribuan orang, kayak di lokal aja dia per detik mungkin bisa ribuan. Nah, bayangin kalau dia pakai levelnya yang kampus, secara trafficnya lebih besar, tapi performance-nya kurang nih. Jadi secara konsep antara antara kantor yang sama di data center, dia tuh beda konsep. Jadi kalau di kantor ini kita nyebutnya namanya campus network LAN, yang isinya itu adalah endpoint, terus kayak switch perangkat network biasa, tapi nggak ada server nih, nggak ada server yang besar-besar kayak di data center. Jadi user aja gitu ya. Bener. Dan trafficnya ke arah luar semua, ke arah eksternal atau ke arah internet atau intranet. Tapi kalau data center, kita udah nggak ngomongin tentang endpoint kayak printer, nggak ngomongin user lagi, kita ngomongin server sama mungkin kayak storage ya.
Sama kalau sekarang tuh ada yang namanya hyper converged. Jadi kayak penggabungan server dan storage yang dimana dia itu butuh kayak jalur yang besar. Jadi analoginya adalah si kampus network ini jalan raya umum yang biasa kita pakai nih di jalan buat ke kantor, mungkin buat ke restoran, buat pergi. Tapi kalau data center kita ngomonginnya itu kayak kawasan kerawang industri yang besar-besar. Oke, berarti kayak jalan biasa sama jalanan khusus yang untuk area buat pabrik gitu bener. ya. Kalau trontonnya lewat jalan biasa kan padat tuh. Benar. Akhirnya kan terhambat kayak logistik atau mungkin pengiriman yang jadinya ya impact-nya ke kita lagi nih sebagai user. Makanya dari situ kita bisa simpulin lah bahwa data center itu butuh yang capable dengan kebutuhan kita, yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang sekarang, supaya dari sisi endpoint pun juga merasakan impact-nya, dari bisnis pun operasionalnya akan lebih efisien juga gitu sih. Jadi bisa kita bilang penting banget lah. Ibaratnya mungkin kalau sobat berkawan ya, kalau mungkin kayak main Roblox gitu. Kebetulan kan sekarang game Roblox tuh lagi rame banget nih. Oh, lagi in banget itu. Lagi in banget. Naik-naik gunung atau mungkin kayak game yang apapun ada di sana lah. Nah, Roblox itu dia tuh saya bisa bilang pinter lah dibanding mungkin dengan game-game yang jadul, yang zaman dulu. Kayak mungkin kalau Bro Gunter pernah main Age of Empire, kita kan dulu install dulu, atau kayak Counter Strike kan install dulu kan di komputer. Tapi kalau Roblox kita cuman pakai launchernya doang, kita bisa akses ke cloud servernya mereka tanpa kita nginstal gamenya satu-satu. Kita bisa akses ribuan game langsung di launchernya gitu. Hemat storage lah. Betul. Di tempat kita gitu. Dan itu butuh infrastruktur yang bagus juga. Bayangin kalau si Roblox ini pakai infrastruktur yang kayak di kantor, itu mungkin orang-orang Indonesia mau ngakses Roblox aja 2 hari kali baru selesai. Setengah mati ya. Iya, jadi penting banget data center itu buat bisnis operasional dan impact-nya nanti ke kita juga sebagai end user, kayak gitu. Oke, berarti tadi bisa dibilang kampus network itu ya sebagai kayak jalan umum. Betul. Terus untuk data center kayak jalan khusus ya, misalnya di pabrik gitulah ya. Betul. Nah, kemudian ya tadi analoginya kayak di Roblox lah ya. Nah, itu tadi mungkin untuk mempermudah sobat berkawan gitu untuk memahami. Nah, gimana saat ini tren-tren di DCN itu seperti apa sih Mas yang lagi berkembang gitu? Oke, tren data center yang sekarang udah nggak ngomongin lagi tentang kecepatan doang nih, Bro. Jadi kan biasanya orang kalau ngomongin perangkat-perangkat network, wah harus yang cepet nih, harus yang 10 gig, harus yang 100 gig. Ya memang benar adanya. Tapi di sisi lain, semakin berkembangnya teknologi, kita tuh mau yang efisien. Kita mau yang secara teknologi dia bisa mengandalkan untuk bisnis operasional lah. Yang dimana mungkin kalau dulu kita cuma ngomongin kecepatan, tapi kita nggak ngomongin arsitektur nih. Jadi kayak cuma fokusnya ke barang. Nah sekarang kita ngomongin konsepnya. Di tren yang sekarang itu ada yang namanya edge data center. Apa tuh Mas edge data Jadi center? kalau data center biasa kan biasanya dia terpusat di kayak satu lokasi lah, centralized lah ya. Centralized gitu. Tapi kalau kita ngomongin edge data center, kita bawa kayak semacam mini data center lebih dekat ke user. Supaya apa? Ketika user akses mungkin aplikasi internalnya atau mungkin aplikasi perusahaannya, dia bisa dapat performance yang lebih better dibanding dia harus trafficnya ke luar dulu nih ke data center. Karena kan dependensinya nanti ke jaringan lagi ya kalau kayak gitu, jaringan dari cabangnya misalnya. Atau kayak contoh pabrik, biasanya kalau di case saya pabrik-pabrik itu dia punya edge data center. Jadi di edge data center ini dia cuman kayak replikasi aplikasi dari data center utama, tapi nanti user yang ada di pabrik kecilnya ini dia yang akan akses ke edge data center supaya latensinya lebih rendah, performance-nya lebih rendah juga. Kalau kita ngambil case Roblox lagi nih ya, karena kan Roblox lagi in banget nih, biar langsung cepet paham sobat berkawan. Jadi ibaratnya kalau kita main Roblox ya sobat, kalau main Roblox kan kita biasanya kelihatan tuh servernya yang kesambung dari United States atau Amerika atau yang Singapura. Nah, bedain experience ketika kita connect-nya ke server yang US sama server Singapura. Pasti lebih lemot yang US. Karena apa? Karena dia harus lompat-lompat ke banyak jalur lagi sampai ke server US. Tapi ketika kita connect ke server Singapura, secara performance dan latency lebih oke pasti. Jadi ibarat analoginya gampangnya kayak gitu aja sih. Berarti semakin dekat dengan user, semakin cepat juga kita akses dan semakin produktivitas kita juga jadi diimprove juga, Bro. Ya, untuk istilah awamnya mungkin secara terminologi data centernya itu kayak jemput bola lah ya. Betul, ke arah usernya lebih dekat gitu ya. Nextnya, sekarang kita nggak ngomongin tentang kecepatan, efisiensi. Sekarang kita ngomongin lagi namanya keamanan atau security lah.
Jadi Nah, kalau itu kan penting banget kan. Iya, benar, Apalagi benar. sekarang orang makin kesini makin kesana nih, makin canggih-canggih nih. banyak aja itunya apa ide-ide nakalnya ya. Kejadian-kejadian ajaib. Iya, betul. Jadi kalau mungkin Bro Guntur pernah dengar kejadian ransomware WannaCry, Iya. nah itu terkenal banget. salah satu celah keamanan yang terjadi di Windows yang cukup ini ya, cukup krusial lah. Jadi kalau di data center sekarang tuh lagi trend security namanya microsegmentation, di mana kalau traffic data center kan tadi ya, dia ngobrolnya antar server. Ya, benar. Jadi antar rack server. Bukan lagi soal ngamanin di pintu atasnya aja atau ketika servernya itu dapat request keluar. Jadi ngomonginnya udah antar rack server. Nah, kalau tidak ada keamanan di masing-masing rack servernya, kita bisa aja dapat kecolongan dari backdoor atau mungkin dari jaringan internal supaya si anonymous ini atau kayak anomali ini dia bisa ngerusak si rak-rak server tadi lah. Jadi kalau kejadian yang Windows dulu, dia ada protokol namanya SMB buat file sharing. Ya. Nah di situ ada celah keamanan buat si ransomware ini masuk ke dalam celah tersebut, vulnerabilities-nya lah. Dan kejadian itu bisa terjadi karena si user itu atau kayak kita ya, itu telat update patch security-nya. Jadi kayak Windows Server, saya lupa itu seri Windows 10 atau Windows 11, itu kena semua. Banyak yang kena, yang akhirnya ketika ransomware ini masuk, dia bisa langsung nyebar ke semua internal network termasuk server tadi. Makanya kita butuh microsegmentation. Itu ibaratnya kayak kita di asrama mungkin ya. Asrama itu kan biasanya satpam cuma di bawah nih. Iya. Tapi dia nggak bisa ngeliat di per lantai. Misalnya kayak 10 lantai, dia nggak tahu nih visibility ketika dia ke lantai 7 apakah ada maling atau enggak, atau mungkin ada impostor ya. Kayak antar kamar ada yang pindah-pindah, ada yang nyolong barang. Nah, microsegmentation itu kayak satpam di tiap lantainya. Dia ngawasin tiap lantainya keamanannya gimana supaya tidak terjadi lagi yang namanya celah keamanan seperti yang WannaCry tadi lah, kayak gitu. Itu salah satu trend security yang cukup besar karena kalau misalnya kita pakai cara yang lama, yang tradisional, ya semuanya terpusat di atas nih, jadi nggak ada visibility di bawah. Dan itu pun juga bisa jadi masalah karena bisa jadi yang namanya single point of failure, atau kalau misalnya firewall yang di atas mati nih, udah habis, yang di rack server bisa diambil sama orang-orang aneh semua deh. Iya. Kayak gitu. Bisa dibilang ini secara security kita sebar ya tadi makin detail ya. Misalnya kayak mungkin kalau analogi dari saya tuh kayak CCTV dipasang di tiap lantai. Betul, itu. bisa kayak gitu ya. tiap lantai. Gitu jadi juga. kita bisa ngeliat dan mencegah gitu. Jadi tugasnya microsegmentation dia untuk mencegah hal-hal kayak gitu. Jadi kayak traffic antar server sama dia diinspek semua. Sama yang terakhir itu zaman sekarang network atau engineer ya, dia kan maunya yang efisien nih buat mengoperasional perangkat-perangkat jaringannya lah. Dia mau yang single vendor atau kayak single platform solution, yang dimana mungkin kayak penggabungan ekosistem si data center tadi, kayak server, storage, sama switch jadi satu dashboard. Nah, tren sekarang tuh sudah mulai mengarah ke single dashboard. Jadi kayak satu dashboard ini dia bisa nge-manage perangkat jaringan, dia bisa monitor kayak misalnya server atau storage atau VM dalam satu dashboard tanpa harus kita masuk ke masing-masing platform tadi. Kalau cara tradisional kan kita masuk ke switch dulu, masuk ke server. Jadi kayak satu-satu gitu. Betul, satu-satu. Nah, ini menarik nih, bisa digabung seperti itu. Mungkin bisa coba dijelaskan Mas gimana tuh? Oke, jadi kalau konsep yang sekarang dia tuh menggabungkan kayak misalnya switch dengan server dalam satu dashboard untuk dimonitor ya. Dan selain dimonitor, kita juga bisa, kalau beberapa platform tuh bisa juga nge-manage si host-host VM-nya. Jadi kayak ibaratnya mungkin kalau di Roblox, misalnya kita pakai analogi Roblox lagi nih. Kalau di Roblox itu misalnya ada 2 game yang berbeda, 2 game atau 3 game yang berbeda, kita jadikan satu map. Di satu map ini kita bisa monitor nih sub-sub gamenya. Misalnya yang sub game pertama aktivitasnya ngapain aja, sub game yang kedua aktivitasnya ngapain aja, sub ketiga gamenya aktivitasnya ngapain aja, sehingga kita nggak perlu lagi sebagai admin ya, misalnya admin gamenya, kita nggak perlu lagi masuk ke masing-masing game ya, tapi kita langsung ke satu world yang gede yang udah include di dalam sub game itu tadi, kayak gitu. Oke. Jadi lebih simplified ya. Simplified dan juga dia bisa sekali lihat tuh multiple ya. Betul.
nggak cuma lihat dari satu sisi. Nggak cuma satu sisi, dan nggak repot tuh tim IT-nya mungkin ya. Kalau dulu kan, waduh, aku harus remote ke sini nih, atau harus masuk ke server dulu, tapi pas mau masuk ke server lupa passwordnya. Nah, itu kan pusing ya. Sekarang tinggal dari satu dashboard aja nih, gampang. Kita nggak perlu repot-repot lagi. Komprehensif lah bisa dibilang. Betul. Gitu ya. Oke. Nah tadi menarik tuh ya, ada 3 tren ya kalau yang dari saya tangkap ya. Yang pertama tuh edge data center, kemudian security itu sangat penting saat ini, apalagi di data center gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi adalah single dashboard gitu ya, memudahkan admin gitu. Nah itu tren-tren tadi kalau dipetakan tuh ya ke teknologi dan inovasi Aruba untuk tren-tren ini, apa aja sih yang ada di Aruba untuk membantu sobat berkawan semua nih? Siap. Jadi mungkin saya mau menjelaskan sedikit tentang sejarah data center dulu kali ya, berevolusi dari gen yang pertama sampai yang terakhir. Jadi evolusi data center itu ada 4 ya sebenarnya. Ada yang gen pertama, gen kedua, gen ketiga, dan gen keempat. Kalau kita ngikutin tren secara global, itu tuh udah sampai ke gen keempat. Jadi kalau gen pertama itu masih yang kayak awal-awal data center ada. Jadi kayak mungkin masih ngomonginnya storage dan juga server, belum fokus ke arah performance yang sangat kencang lah. Kalau gen 2 itu orang-orang udah mulai aware dengan speed atau throughput, mungkin udah mulai banyak penggabungan teknologi. Dan yang di gen ketiga itu udah ngomongin yang namanya efisiensi, kayak operasional yang lebih mudah, atau mungkin kayak software defined, sama mungkin ada teknologi-teknologi barunya lagi. Dan di gen 4 itu yang udah mulai mengadopsi ke arah AI dan juga automation. Dan juga mungkin kalau misalnya sobat berkawan juga tahu ya, yang namanya data center itu kan ada berbagai macam topologi ya. Ada spine and leaf, ada yang two tier, ada yang three tier. Kalau yang paling terbaru itu kita pakainya yang spine and leaf, yang secara performance dia lebih better, scalable juga, karena ketika mau ada penambahan baik rack server atau mungkin kayak switch, dia bisa lebih banyak lagi nambah aja, nggak kayak yang three tier dia terbatas kayak gitu. Nah, di Aruba sendiri kita tuh dari yang gen lamanya sampai yang gen terbaru udah support, bahkan yang AI pun juga udah support. Jadi kalau di Aruba kan kita punya switch namanya Aruba OSCX. Jadi OSCX ini dia line produknya tuh dari yang entry level ya, dari yang buat kampus network sampai ke level data center, dan itu semuanya single OS tanpa ada nggak ada pembeda bahasanya juga. Nah di level data center kita punya switch yang mengadopsi AI, itu namanya Aruba CX10000 juga, Aruba CX10K. Betul. Dia itu fungsinya nggak cuma sebagai switch, tapi bisa berfungsi juga sebagai firewall buat di top of rack atau buat east west traffic lah di data center. Fungsinya sebagai apa? Jadi di switchnya Aruba CX10000 ini dia tuh punya modul yang namanya Pensando dari AMD. Jadi Aruba sama AMD tuh kerjasama buat membuat suatu solusi lah di data center. Muncullah yang namanya CX10000. Kita menyebutnya tuh Distributed Service Switch. Jadi kalau konsepnya dulu ya, konsep yang tradisional, semua traffic itu diinspeknya di firewall yang perimeter, yang sebelumnya pernah saya jelasin tadi ya. Iya. Jadi semuanya di atas diperiksanya tuh. Diperiksa di kalau asrama tadi di satpam. Ya di satpam depannya. Nah CX10000 ini yang jadi CCTV-nya nih. Di tiap traffic antar lantai sama dia diinspek, sama dia dilihat. Dan bahkan kita bisa sampai ke mencegahnya sebelum kalau CCTV kan mungkin ngeliat doang ya. Iya. Tapi kalau CX10000 ini sampai bisa action, kayak misalnya ada anak lari mau masuk ke kamar yang harusnya nggak boleh nih. Iya. Sama dia dicegah nih sama CX10000. Kamu jangan masuk nih, nggak boleh. Nah CX10000 fungsinya kayak gitu. Dia nggak cuma ngomongin tentang firewall, dia juga ada switchingnya juga. Dan posisinya dia biasanya sebagai top of rack kalau kita nyebut ya. Top of rack tuh kayak di atas rack server yang langsung terhubung dengan server-server. Jadi setiap traffic yang mau masuk ke server atau dari luar mau ke server, itu sama si CX10000 dicegah dulu, diinspek semuanya. Dan akhirnya impactnya nggak cuma tentang keamanan aja, tapi si server host-hostnya ini dia nggak perlu keluar dulu dari fabric yang server ini. Kalau dulu kan keluar dulu ke satpam bawah ya laporan. Sekarang di tiap lantai udah ada. Jadi secara performance lebih oke juga. Jadi tinggal laporan ke tanda kutip satpam tiap lantainya. Betul, gitu ya. Tiap lantainya tinggal laporan aja lah. Nggak perlu ke bawah lagi capek-capek kan. Ya efisien lah lebih istilahnya. Betul. Dan juga lebih secure karena kan mencegah tadi ya. Betul. Anomali yang terjadi gitu. Nah yang nextnya itu kan
ya kita tahu lah yang namanya data center itu costnya gede, pasti gede. Bahkan kayak pengadaan sedikit kayak mungkin perangkat jaringan aja itu udah lumayan besar. Apalagi kita atau sobat berkawan sebagai orang awam pas ngelihat, wah harganya besar banget nih gitu. Tapi ya sebenarnya dari Aruba kita punya solusi yang cost efficient juga. Apa tuh Mas? Jadi namanya Aruba Switch CX8100. CX8100 ini ibaratnya kayak entry level data center. Switch entry level data center yang udah ready buat di data center yang skalanya mungkin masih kecil atau kayak tadi edge data center. Oke. Jadi kalau ya, ibaratnya kayak kalau CX10000 ini kayak satpam yang dilengkapi oleh senjata lah. Tapi kalau CX8100 dia satpam security yang kayak umumnya kayak di komplek-komplek gitu. Jadi secara cost dia lebih hemat juga, tapi tetap dia bisa mendukung infrastruktur data center tadi. Dan biasanya sering banget yang dipakai sama manufaktur-manufaktur yang memang butuh edge data center, atau bahkan kayak kampus di ini ya, universitas itu udah ada yang pakai juga kayak gitu. Oke. Jadi data center itu nggak cuma ngomongin kalau dari Aruba ya itu nggak cuma ngomongin secanggih apa produk kita, tapi kita juga bisa memenuhi kebutuhan dan menyesuaikan dengan infrastrukturnya mereka kayak gitu. Jadi bisa masuk ke industri atau ke organisasi manapun lah ya, Mas. Betul. Mas Damar tadi Ya. kalau Mas Damar jelasin kan ada produk Aruba CX10000 kelas yang lengkapnya lah ya, data center full fledged-nya gitu. Betul. Ya. Sedangkan yang kedua itu Aruba CX8100 yang istilahnya lebih light dan juga bisa untuk skala-skala kecil lah seperti edge data center tadi. Betul. Nah, kalau bicara tentang DCN nih atau IT lah secara keseluruhan, itu kan tadi hardware-nya ya Mas. Biasanya di IT ini ada namanya manajemen platform tuh. Oh, oke. Nah, manajemen platformnya tuh gimana sih untuk kedua solusi ini? Oke. Jadi kalau di Aruba ya, di Aruba sendiri itu sebenarnya ada 2 manajemen platform buat di kampus network, namanya Aruba Central, mungkin Ya, teman-teman sobat berkawan juga udah familiar lah. Terus ada juga yang buat khusus data center yang mungkin belum terlalu banyak yang tahu ya, karena yang tahu biasanya orang-orang yang engineer di data center. Itu namanya Aruba Fabric Composer. Aruba Fabric Composer itu berbeda dengan manajemen platform yang ada di manajemen kayak perangkat jaringan di kantor lah. Kalau perangkat jaringan kantor kan mungkin buat manage kayak switch atau access point yang lebih ke operasional day to day kantornya. Tapi kalau platform Aruba Fabric Composer, dia ini nggak cuma bisa manage switch data center, dia nggak cuma centralize dashboardnya, tapi kita bisa menggabungkan ekosistem yang ada di data center. Contoh lah hyperconverged kayak Nutanix atau mungkin kayak HPE, VMware dan vSphere itu digabung dalam satu dashboard kita manage. Oh, menarik. Jadi, ya. nah buat sobat berkawan yang mungkin kerja jadi network engineer ya atau data center engineer, enak nih. Jadi kita nggak pusing buat manage banyak platform manajemen, tapi kalau di Aruba digabung jadi satu semuanya. Kita bisa ngintip nih di monitoring host VM-nya kayak lagi oke, atau misalnya kita dari manajemen butuh topologi, si Aruba Fabric Composer udah bisa mapping sampai ke level virtual hostnya kayak gitu. Dan bahkan untuk konfigurasinya dipermudah juga karena kan kita mainnya software defined ya, jadi udah full by GUI atau user interface. Jadi buat config-nya dia step by step, langsung kita tinggal klik aja, nggak banyak in touch ke konsolnya atau yang bahasa-bahasa inilah command line. Oke. Tapi kalau sobat berkawan atau teman-teman engineer butuh command line, di Aruba Fabric Composer masih bisa diakses. Karena kan mungkin kadang butuh juga buat akses ke sana kayak gitu. Jadi mungkin ibaratnya kita kayak analogi yang Roblox tadi tuh. Jadi dalam satu world kita udah bisa punya monitor sub game yang kita handle kayak gitu. Oke, berarti tadi secara engine untuk manajemennya tuh otaknya AFC ya, bisa Betul. dibilang ya. Atau Aruba Fabric Composer. Aruba Fabric Composer. Dan nggak cuma di Aruba doang, tapi bisa buat connect dengan ekosistem data center kayak server dan storage tadi. Oke. Sama HCI. Damar, berarti tadi secara solusi untuk manajemennya namanya Aruba Fabric Composer. Yes. Dan dia ini bisa untuk integrasi ke manajemen server, ke manajemen virtual machine. Betul. Sehingga di tampilan AFC itu selain memanage network,
bisa juga memanage server Betul. dan virtual machine-nya gitu ya. Betul. Ya bisa dibilang nih sangat menarik dan efisien gitu ya untuk Betul. para admin. Kemudian dari sisi use case-nya nih Mas, Mas Damar pernah maksudnya mensupport atau membantu organisasi mana aja nih atau perusahaan mana aja nih melalui Aruba DCN ini Mas? Oke, kalau di Indonesia sih kebanyakan ya kita tuh dapatnya dari financial service atau FSI. Oke. Sama yang kedua itu manufaktur. Terus tadi, juga Edge data center tadi ya. Betul, Edge data center tadi. Sama sebenarnya selain manufaktur tuh di kampus-kampus juga udah mulai banyak yang pakai konsep Edge data center tadi atau kayak small switch yang murah lah kayak gitu, yang cost efisien. Jadi kalau case-nya FSI, kebanyakan itu concern-nya terkait dengan security. Karena pertama yang namanya perbankan atau insurance, mereka pasti harus patuh sama regulasi OJK. Karena di data centernya itu isinya nggak cuma aplikasi dong, pasti ada data user, data kita, KTP segala macem ya, yang mesti punya keamanan di setiap layernya lah. Nah di FSI itu kebanyakan pakainya solusi yang CX10K, micro segmentation. Jadi buat antar rack servernya dia udah punya keamanannya masing-masing tuh. Sama mungkin Aruba Fabric Composer juga ada. Jadi kayak buat single manajemennya sama buat terintegrasi dengan server-servernya kayak gitu. Di FSI mostly dari 16K sama mungkin buat yang high throughput kita biasanya ada CX8325 atau mungkin CX8360 kayak gitu. Tapi kalau case-nya kayak manufaktur atau case kayak di akademis kayak kampus atau universitas edukasi ya, kebanyakan itu pakai yang CX8100 karena mereka udah mulai banyak yang menerapkan Edge data center. Terus kalau di FSI atau non FSI ya, kayak tadi public sama edukasi, mereka kan data centernya bebas, bisa yang on premise atau yang di cloud, jadi hybrid mulai hybrid tuh. Makanya mereka lebih fokusnya ke arah network performance atau network device yang oke lah. Tapi di sisi lain kan kalau ngomongin cost efficient nggak mungkin tiap site harus ada yang gede-gede banget, makanya pakai yang tadi tuh CX8100. Betul. Kayak gitu sih. Oke, bisa jadi secara use case atau organisasi bisa dibilang yang besar itu FSI ya. Betul. Kemudian untuk yang Edge data center ada di edukasi dan juga di manufaktur tadi ya. Betul. Oke, kita sudah di penghujung podcast kali ini nih. Tadi pembahasannya menarik banget ya. Jadi Mas Damar sudah menjelaskan tadi kenapa untuk di data center tuh perlu ya atau sebaiknya menggunakan perangkat data center network gitu yang sesuai dengan penggunaannya di data center yang gitu proper lah. Iya. Kemudian tadi juga sudah membahas ada 3 tren ya. Tadi pertama adalah Edge data center. Nah dari Aruba tuh dijawab dengan Aruba CX8100 switch ya. Yes. Kemudian untuk di sisi security yang sangat penting ya, itu dijawab oleh Aruba CX10000 switch gitu. Kemudian yang terakhir untuk manajemen yang single dashboard bisa memanage network, server, virtual machine gitu ya. Itu menggunakan Aruba Fabric Composer ya gitu. Yes. Nah, untuk sobat berkawan yang ingin tahu lebih lanjut atau tertarik mengenai solusi Aruba Data Center Network ataupun solusi SP lainnya, bisa klik di link berikut ini ya. Oke, dan juga thank you juga nih buat Mas Damar udah jauh-jauh datang ke BRK nih untuk temani kita podcast ya. Siap. Dan juga thank you untuk para sobat berkawan semua yang udah nonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah. Thank you. Thank you.